Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Askar Madiali, SPDI, guru PAI di SMP Negeri 3 Taliabu Utara, Kecamatan Taliabu Utara, Kabupaten Pulau Taliabu. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 batch 2 di LPTK UIN Dato Karama Palu. Pada kesempatan hari ini, Selasa 28 Januari 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran di SMP Negeri 3 Taliabu Utara. Praktik pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 8 dengan materi iman kepada Rasul-Rasul Allah. Berikut video uji kinerja saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Oke, anak-anakku sekalian, pertama-tama kita tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat ini, yakni di SMP Negeri 3 Taliabu Utara, tepatnya di kelas 8C, dalam keadaan sehat walafiat. Ya, semoga Allah tetap memberikan kita kesehatan sehingga kita tetap bersemangat dalam menuntut ilmu. Oke, salawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, seluruh kaum muslimin yang tetap istiqomah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak-anak sekalian, bagaimana keadaan kalian pada pagi hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah. Semoga kesehatan kita, ya, baiknya kita kemudian memberikan semangat untuk kita di dalam menuntut ilmu, terutama mempelajari materi-materi Islam. Oke. Anak-anak sekalian, selanjutnya kita guru akan absenkan dulu. Ya, siapa di antara kalian yang tidak hadir? Coba Pak Guru tanya dulu. Apa ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Asman. Asman. Oke. Kenapa dia tidak hadir? Sakit. Kita doakan siapa tahu supaya ajilan, semoga Allah sembuhkan dia. Selanjutnya Pak Guru akan periksa dulu kerapian kalian. Oke, coba lihat pakaian, duduk kembali. Ya. Oke, coba berbeda. Duduk ya, baik. Jangan duduk seperti itu. Oke. Anak-anak sekalian, ya. Kenapa kebersihan dan kerapian itu kemudian penting? Perlu, karena memang bersihnya kita, rapinya kita merupakan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Oke, selanjutnya kita sebelum kita memulai materi kita, mungkin ada yang membaca doa ya. Kita mulai dengan doa. Oke. Silakan. Siapa yang mau baca doa? Kelas, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, itulah tadi doa yang dipanjatkan tadi, yang dipimpin oleh kita kelas. Semoga dengan doa itu Allah memudahkan kita untuk memahami dan mengamalkan apa yang akan kita pelajari, ya, dari materi pendidikan agama Islam. Kemudian selanjutnya kita lanjut untuk membaca surah. Ya, silakan kita kelas pimpin surah apa? Jadi kelas, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
kita bisa menarik banyak manfaat ya, terutama ya kebaikan-kebaikan dengan membaca surah tersebut ya. Oke, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini, ya, aku ingin tanya dulu, materi yang kemarin kita pelajari yaitu materi apa? Minggu kemarin? Tentang menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Oke. Materi yang kemarin adalah menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Dan itu kita sudah selesai bahas. Sekarang kita akan lanjut materi kita, yaitu iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ada tahu apa itu iman? Ada tahu apa itu iman? Iman adalah meyakini. Iman itu adalah percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul mengutus para rasul ya untuk menyampaikan risalah ya. Oke. Anak-anak sekalian yang insyaallah dimudahkan ya dalam menuntut ilmu. Kita lanjut ya, motivasi, kalimat motivasi. Silakan siapa yang mau baca? Indrawat silakan. Anak-anak, tahukah kalian bahwa Nabi dan Rasul Allah adalah teladan terbaik dalam kehidupan kita, terutama Nabi kita Muhammad SAW. Mereka diutus untuk membawa kebaikan dan cahaya kebenaran bagi umat manusia. Dengan meneladani mereka, terutama Nabi kita Muhammad SAW, kita tidak hanya mendapat kebaikan dunia dan akhirat, tetapi juga kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oke. Anak-anak sekalian, ingat ya, Nabi SAW beliau adalah suri teladan bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Beliau adalah contoh terbaik dalam kehidupan kita. Kalau kita kemudian ingin mendapatkan kebaikan ya dunia dan akhirat, maka Nabi SAW adalah menjadi panutan kita dalam setiap aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ya dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ya. Apa kata Allah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh benar-benar ada ya suri teladan yang terbaik untuk kalian ya pada diri Rasulullah SAW. Liman kana yarjullaha, bagi orang-orang yang kemudian mengharapkan rahmat Allah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal yawmal akhir, dan mengharapkan kedatangan hari kiamat, hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, lalu mereka itu banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu sekalian, nah ketika kita menjadikan Nabi kita Muhammad SAW sebagai suri teladan kita dalam kehidupan, maka kita akan mendapatkan banyak kebaikan tidak saja di dunia, tetapi di akhirat pula kita kemudian mendapatkannya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintai kita. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintai kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbunallah, jika benar-benar kalian mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, fattabi'uni, maka kata Nabi SAW, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah kemudian akan mengampuni dosa-dosa kalian. Karena kenapa? Wallahu ghafurur rahim, karena Allah Subhanahu apa? Maha pengampun lagi Maha Penyayang. Oke. Selanjutnya. Oke, pemahaman bermakna. Pak Guru yang baca aja ya. Oke, pemahaman bermakna. Rasul adalah manusia pilihan Allah yang diberi tugas menyampaikan wahyu dan petunjuk kepada manusia. Mereka mengajak manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi kita SAW memiliki tugas, yaitu untuk menyampaikan risalah, pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umat
manusia, khususnya kepada umat Islam. Untuk apa? Agar mereka kemudian bisa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita lanjut. Nah, pertanyaan pemantik. Oke, siapa yang kemudian mau baca lagi? Siapa yang bisa baca? Ada? Silakan. Mengapa kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk beriman kepada semua rasul yang diutus oleh Allah? Oke. Mengapa kita sebagai umat Islam kemudian diwajibkan untuk beriman kepada semua rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapa yang bisa jawab? Mengapa kita sebagai umat Islam kita disuruh untuk beriman kepada semua rasul? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Ada? Oke. Kenapa kemudian Allah mengharuskan kita untuk beriman kepada semua rasul? Karena beriman kepada rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan satu di antara rukun-rukun iman. Yaitu rukun iman yang keberapa? 4. Rukun iman yang ke-4, yaitu iman kepada rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, siapa yang bisa? Rukun iman yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab. Yang keempat, iman kepada rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Keenam, iman kepada qadar dan qadar. Ya, bagus ya. Oke, kita lanjut pada pertanyaan berikutnya. Silakan, siapa yang mau baca? Perempuan dulu, silakan. Elvina. Apa yang membedakan rasul dengan nabi dalam agama Islam? Oke. Apa yang membedakan nabi dan rasul di dalam agama Islam? Siapa yang bisa jawab? Apa perbedaan nabi dan rasul? Silakan jawab. Ya. Nabi diberikan wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul diberikan wahyu untuk dirinya sendiri dan umatnya. Ya, baik. Berikan aplaus buat teman kalian. Nah, baik. Oke. Perbedaannya adalah Nabi adalah mendapatkan wahyu untuk dirinya, sementara Rasulullah itu mendapatkan wahyu untuk dirinya dan untuk Umatnya. Oke. Bagaimana cara kita bisa mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana caranya? Dengan berusaha mempelajari, memahami, dan mengamalkan perintah Nabi Muhammad SAW dan menjauhi larangan. Oke, baik ya. Berikan aplaus buat teman kalian. Yaitu bagaimana cara kita bisa mengikuti ajaran para Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama tadi sudah disebutkan bahwa dengan cara mempelajari, berusaha untuk mempelajari, memahami dan mengamalkan apa yang diperintah oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan kemudian berusaha untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, "Wa ma atakumur rasuluhu fakhudhuhu wa ma nahakum 'anhu fantahu." Ambillah apa yang dibawa oleh Nabi dan jauhilah apa yang dilarang atas kalian. Dan juga disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari juga, "Ma nahaytukum 'anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum." Dan apa-apa yang aku larang atas kalian maka tinggalkanlah, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian maka laksanakanlah semampu kalian. Oke, lanjut. Siapa yang mau baca lagi? Silakan. Perempuan. Jika Allah menyuruh raja ke rasul, apa pesan yang ingin disampaikan Allah kepada umat manusia dari sebagai rasul? Oke. Siapa yang bisa jawab? Bapak, Ya, silakan. pesan yang ingin disampaikan adalah mentauhidkan Allah atau menyebutkan Allah. Oke. Pesan yang dibawa oleh para rasul adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha untuk kemudian tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi pesan-pesan yang dibawa oleh para nabi dan semua nabi dan rasul adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Anbiya, "Wa ma arsalna min qablika min
bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali aku. Oke. Kita lanjut ya. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini adalah yang memahami iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian indikator kita capai tujuan pembelajaran yang pertama menjelaskan makna iman kepada Rasul-Rasul Allah, yang kedua menganalisis tugas daripada Rasul-Rasul Allah dalam kehidupan umat manusia, dan yang ketiga mengidentifikasi 5 nabi yang mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, sebelum kita membagi kelompok, maka terlebih dahulu kita melakukan akses dulu ya. Oke. Silakan buka Google, kemudian ketik join.myquizzes.com, kemudian masukkan sandinya di bawah. Kita mulai ya. Sudah semua? Ada yang belum? Ya, mulai. Bismillah. Oke, silakan. Sudah semua? Oke. Ini pemateri. Selanjutnya kita akan membagi kelompok. Anak-anak sekalian, selanjutnya kita akan membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Silakan. Oke, sudah semua? Kita akan membagi ini kelompok 1 ya. Oke. Ini kita beri kelompok berapa? Kelompok ajar ini dekat. Sudah? Oke. Anak-anak sekalian yang insya Allah memudahkan dalam ilmu. Sekarang Pak Guru berikan kalian waktu 15 menit untuk kemudian bisa membaca baik-baik, kemudian petunjuk LKPD-nya, lalu jawab ya. Ada kasus, lalu kalian jawab sesuai dengan pertanyaan yang ada pada kasus tersebut ya. Oke. Silakan. Pak Guru beri waktu 15 menit ya. Oke. Waktu tinggal 5 menit. Oke, sudah selesai semua?
Selanjutnya siapa yang mau presentasi duluan? Ya silakan dari kelompok 1. Kelompok 1. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari analisis kelompokan. 1. Apa makna iman kepada Rasulullah berdasarkan ajaran Islam? Iman kepada Rasulullah berarti meyakini sepenuh hati bahwa Allah SWT telah mengutuskan para rasul untuk menyampaikan kebenarannya. Pertama, bagian dari rukun iman. Iman kepada Rasul merupakan salah satu dari 6 rukun iman yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Tanpa beriman kepada Rasul, keimanan seorang muslim tidak ada sempurna. Yang kedua, petunjuk itu yang benar. Yang ketiga, hukum syariat. Sekian dari presentasi kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah tadi presentasi dari teman kalian dari kelompok 1. Berikan aplaus buat teman kalian dari kelompok 1. Selanjutnya dari kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari analisis kami. Satu, menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Para rasul bertugas menyampaikan wahyu Allah yang diterima kepada umat manusia agar mereka mengenal dan menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Dua, sebagai teladan sebagai umat. Tiga, membimbing manusia kepada jalan kebenaran. Dari presentasi kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Satu, apa yang dimaksud dengan mukjizat dalam konteks nabi-nabi Allah? Mukjizat adalah suatu kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya sebagai bukti kenabian dan kebenaran wahyu yang mereka sampaikan. Dua, sebutkan dan jelaskan 5 nabi yang mendapatkan mukjizat serta mukjizat yang mereka terima. Nabi Musa, mukjizatnya tongkat yang berubah menjadi ular dan dapat membela laut. Nabi Isa, mukjizatnya dapat menyembuhkan orang buta. Nabi Muhammad SAW, mukjizatnya Al-Quran sebagai mukjizat yang besar. Nabi Ibrahim, mukjizatnya tidak terbakar api ketika dilemparkan oleh Raja Namrud. Nabi Nuh, mukjizatnya kapal besar yang dapat menyelamatkan pengikutnya dari banjir besar. Baik, sekian presentasi kami tutup dengan Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus buat teman kalian dari kelompok 3. Untuk selanjutnya kita berikan kesempatan kepada teman-teman kalian dari kelompok 4 untuk menyelesaikan hasil kerja analisis. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil analisis kami
dengan mukjizat dalam konteks nabi-nabi Allah. Mukjizat adalah suatu kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabinya sebagai bukti kenabian dan kebenaran wahyu yang mereka sampaikan bagi umat Islam, antara lain: 1. Membuktikan kekuasaan Allah, 2. Meyakini kebenaran wahyu, 3. Menginspirasi keimanan dan kesabaran, 4. Mungkin cukup presentasi dari kami tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berikan aplaus buat teman-teman kalian. Silakan. Oke, anak-anakku sekalian, insya Allah dimudahkan dan ilmu. Tadi, ya, masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil kerjanya berupa analisis dari kasus-kasus yang terdapat di KPD masing-masing. Untuk selanjutnya, ya, kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Ya, mungkin Pak Guru kasih kesempatan dari tiap kelompok untuk bisa menyimpulkan. Oke, dari kelompok 1 ada? Ya, silakan. Iman kepada Rasul Allah adalah bagian penting rukun iman. Rasul adalah utusan awal yang menyampaikan manusia menjadi teladan hidup. Oke. Bentar ya. Oke. Untuk selanjutnya, siapa yang menyimpulkan lagi? Dari kelompok berapa? Kelompok 2, silakan. Kasus 2. Rasul-rasul Allah memiliki tugas menyampaikan wahyu, membimbing umat menuju kebenaran, dan menjadi teladan hidup. Allah mengutus mereka di setiap masa agar pesannya sesuai dengan kebutuhan umat. Ya, bagus ya. Silakan berikan aplaus buat teman kalian dari kelompok 2. Ya, selanjutnya dari kelompok 3. Silakan. Mukjizat adalah tanda kekuasaan Allah yang diberikan kepada Nabi untuk membuktikan kebenaran risalah mereka. Dengan memahami mukjizat, kita dapat meningkatkan iman kepada Allah karena mukjizat. Oke, sudah. Berikan aplaus buat teman-teman kalian dari kelompok 3. Silakan. Untuk selanjutnya bisa kelompok 4 menyimpulkan. Bisa kalah. Ya, silakan. Mukjizat para nabi adalah bukti kenabian yang membimbing umat kepada kebenaran. Meski mukjizat tidak terjadi lagi sekarang, tanda-tanda kesabaran Allah masih dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dia dapat mengawetkan iman kita kepadanya. Sudah? Oke. Selanjutnya berikan aplaus buat teman-teman kalian dari kelompok 4. Nah, sekalian, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini, terlebih dahulu Pak Guru akan membagikan asesmen sumatif ya. Ada namanya tulis nama, jangan lupa tulis nama. Pak Guru kasih waktu 5 menit. Oke, anak-anak sekalian, apa sudah selesai? Sudah. Oke, sekarang boleh kumpul. Oke, anak-anak sekalian, selanjutnya kita akan melakukan refleksi. Oke, bagaimana dengan pelajaran hari ini? Apa masih ada materi yang sulit untuk dipahami? Tidak.
menggunakan model PBL, apakah menyenangkan? Alhamdulillah. Kemudian terakhir, ya, kita sebelum Pak Guru tutup ada pertanyaan? Iya. Sebelum kita tutup, sama-sama kita membaca doa kifaratul majelis. Ya, Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.